Berarti kayak nyelesain misi terus nanti ada penilaiannya gitu ya? Iya, terus juga nanti biasanya ada rewardnya itu kalau misalnya masuk ke peringkat 1, 2, 3 itu ada rewardnya. Berarti nggak cuma belajar juga dapat? Iya, dapat lumayan apa ya? Keuntungan lain. Ya. Dunia digital saat ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, mulai dari belajar, bermain game, media sosial, bahkan transaksi online. Tapi nggak banyak yang sadar kalau semua aktivitas-aktivitas itu memunculkan celah keamanan digital yang baru. Nah, disinilah peran dari cyber security yang ngajarin kita gimana sih caranya untuk melindungi data dan sistem kita dari ancaman-ancaman itu. Plus banyak banget di bidang cyber security yang bisa kita pelajarin dan nggak harus jago coding dulu buat terjun di dalamnya. Hai Cyberian, kembali lagi bersama saya Vidya di Ngobrol Security atau Ngosek. Pernah nggak sih Cyberian dengar kata cyber security terus mikir kayak itu kan buat hacker? Nah, hari ini kita akan bahas topik yang seru banget tentang cyber security dan kenapa sih justru pelajar ini tuh bisa banget buat terjun di dunia cyber security. Buat Cyberian yang masih sekolah atau kuliah dan penasaran banget tentang dunia cyber security atau tentang dunia digital, yuk kita simak baik-baik karena ternyata dunia cyber security ini luas banget dan bisa jadi ini jalan karir buat Cyberian. Hari ini kita nggak sendirian karena kita ditemenin bareng narasumber kita yang keren banget, yang juga masih pelajar, tapi udah terjun langsung di dunia cyber security. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi, Kak Arespati. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, Mbak. Oh, Mbak Vidya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Kak Arespati ini udah terjun di dunia cyber security ini sejak kapan, Kak? Kalau terjun ke cyber security itu udah mulai dari sekitar kelas 2 SMA sih. Oh, berarti dari SMA udah mulai terjun, iya, Kak? Iya, udah terjun. Kalau berarti materi apa yang ngebuat Kak Arespati itu tertarik di dunia cyber security? Kalau tertarik karena kan kalau kita tuh sekarang udah deket banget ya sama internet tuh, kayak misalnya mulai dari main game kan itu perlu internet, terus juga kita main sosial media, terus juga kita mau transaksi itu juga memerlukan dunia digital gitu, semuanya berkaitan ke dunia digital. Jadi menurut saya itu terjun ke cyber security itu ngebantu banget nih loh buat kehidupan sehari-hari. Jadi saya tertarik karena mungkin kalau saya belajar cyber security itu bisa mempermudah semua hal di dunia digital itu, Mbak. Oke, berarti cyber security itu bukan cuma nge-hack doang ya, Kak? Iya, betul banget, Mbak. Kalau boleh tahu dulu tuh waktu SMA itu awal-awal dari Kak Arespati itu belajarnya dari mana aja, Kak? Dulu itu saya belajarnya dari komunitas. Oh, ada komunitasnya? Iya, ada komunitas. Komunitas, ya berarti komunitasnya itu umum? Iya, untuk umum. Jadi karena dulu saya tertarik belajar itu, jadi saya cari-cari gitu loh komunitas di cyber security, misalnya di salah satunya contohnya di Facebook, itu ada grup Facebook itu, terus juga ada komunitas offline, misalnya kayak komunitas Jogja Cyber Security gitu. Oh. Karena kan saya asalnya dari Jogja, jadi saya cari komunitas yang ada di Jogja gitu. Oh gitu. Kalau platform-platform gitu ada nggak, Kak? Kalau platform itu juga banyak. Salah satunya yang saya buat belajar itu ada Hack the Box, terus juga ada Try Hack Me. Terus untuk ngerjain kayak buat nge-challenge gitu, diri kita gitu buat bisa nge-solve kayak sebuah challenge gitu, itu ada set F time itu buat kayak lomba-lomba gitu. Oh gitu. Itu ada lomba-lombanya sendiri juga? Iya, ada gitu. Berarti kayak nyelesain misi terus nanti ada penilaiannya gitu ya? Iya, terus juga nanti biasanya ada rewardnya itu kalau misalnya masuk ke peringkat 1, 2, 3 itu ada rewardnya. Berarti nggak cuma belajar juga dapat? Iya, dapat lumayan apa ya? Keuntungan lain. Iya, betul. Oke. Kalau dulu kan berarti dari SMA nih, Kak. Itu tuh tantangan apa aja sih, Kak, yang dihadapin sama Kak Arespati nih? Kalau tantangan karena saya asalnya dari SMA kan biasanya kalau cyber biasanya dari jurusannya SMK gitu ya, biasanya FPL atau TKJ. Nah itu juga jadi tantangan yang
berat sih buat saya karena saya kan nggak terlalu paham juga buat kayak ke langsung kayak ini karena dulu di SMA cuma belajarnya kayak misalnya IPA, fisika, kimia gitu. Jadi kan jauh gitu loh dari pelajaran kayak cyber itu. Jadi saya waktu itu ya ini kayak belajarnya dari internet semuanya saya googling, terus juga buka YouTube, terus juga kayak tadi masuk ke komunitas, terus juga belajar ke tempat teman-teman yang udah jago gitu lah. Oh, berarti otodidak ya? Iya, otodidak. Berarti Cyberian juga bisa mulai otodidak sendiri di rumah ini, bisa dicontoh ya Karispatinya. Berarti ada komunitas, mungkin Cyberian bisa nyari di sekitaran apa yang online juga bisa, atau mungkin di sekitaran tempat tinggal Cyberian buat nyari komunitas gitu juga ya Kak? Iya. Kalau platform kan tadi ada banyak banget nih Kak. Itu ada bisa disebutin dulu nggak Kak? Berapa platformnya dan platform itu tuh buat apa aja sih? Buat belajar apa aja sih gitu Kak? Kalau platform itu salah satunya apa ya paling terkenal tuh Hack the Box. Nah itu diajarin banyak kayak misalnya nanti kita dikasih sebuah mesin itu kita buat kita gimana caranya kita bisa menyelesaikan solve mesin. Jadi di dalam mesin itu biasanya kayak ada flag. Nah untuk mendapatkan sebuah flag itu kita harus cari tahu kerentanan apa yang ada di mesin itu, kemudian kita eksploitasi kerentanan itu untuk mendapatkan flagnya itu. Gitu. Oh gitu. Itu kalau hack the box. Iya, hack the box. Terus yang kedua itu ada lagi. Itu ada ZTF time. Itu sama juga kita di situ tuh buat ngedapetin flag gitu. Hampir mirip sama hack the box. Tapi untuk ZTF itu biasanya ada kayak klasifikasinya gitu. Misalnya ada web, kemudian ada malware, kemudian ada forensik, kemudian ada lagi kayak kriptografi. Jadi kita bisa apa ya? Tiap klasifikasi itu kita pelajari, jadi kita tuh mau fokus kemana, misalnya fokus ke web, jadi bisa nge-solve challenge-challenge yang web misalnya kayak gitu. Berarti ada fokus-fokusnya sendiri. Iya, ada juga fokus-fokusnya juga. Oke. Soalnya kan di cybersecurity itu nggak cuma jadi kayak hacker gitu, jadi ada kayak ada misalnya ada pentester, kemudian ada digital forensik, kemudian ada lagi itu cyber threat intelligence, kemudian ada lagi SOC kayak gitu. Jadi ngehack itu nggak cuman pentester doang kalau nggak ngehack gitu. Jadi ada banyak lagi klasifikasinya. Berarti itu contoh karir-karirnya ya Kak? Iya, betul. Kalau di kan tadi ada pentester, ada apa SOC gitu-gitu. Nah itu kalau pentester sendiri itu apa aja yang harus kita kuasain dulu kalau mau terjun di dunia pentester gitu? Kalau pentester itu lebih ke kita gimana caranya kita tuh melakukan tes di sebuah sistem gitu. Jadi untuk mulainya mungkin bisa ngerjain itu tadi Mbak, kayak kita belajar dari Hack the Box, kemudian ngerjain tadi ZTF gitu, ngikutin lomba-lomba gitu. Oh, ngikutin lomba-lomba gitu? Iya, itu ngebantu sih. Lomba atau webinar gitu ya Kak? Iya, betul, bisa. Kalau buat portofolionya itu dulu Karispati itu gimana nyusunnya? Ada tips nggak buat Cyberian di rumah? Kalau untuk portofolio itu saya ngebangunnya awalnya saya ini dulu tuh kan saya kenal namanya bug bounty gitu. Jadi kita nge-report sebuah bug ke perusahaan. Nah itu nanti kita dapat sebuah bounty. Bounty-nya itu kayak biasanya bisa berupa merchandise ataupun uang. Nah dari bug bounty itu kemudian saya masukkan ke kayak LinkedIn gitu, terus juga masukin ke CV. Saya pernah membuat laporan ke perusahaan, misalnya perusahaan A gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya salah satunya itu yang ngikutin bug bounty. Kemudian ada lagi kayak misalnya saya ngikutin apa ya, lomba gitu, kayak misalnya tadi lomba ZTF. Nah itu kita ikutin, itu bisa juga buat masukin kayak ke profil kita gitu. Oh gitu. Kalau lomba-lomba kayak gitu biasanya ditemuin di mana sih Kak? Maksudnya kita nyarinya tuh di mana sih? Kalau lomba itu biasanya banyak, misalnya kalau di saya biasanya nemuin di info kayak Instagram gitu, kalau enggak temen ada yang share lomba, terus juga kayak misalnya gitu. Ada biasanya banyak lah kalau misalnya ngikutin Instagram yang terkait cyber gitu, biasanya ada informasinya gitu. Oh gitu. Kalau dari Karispati nih, ada nggak sih saran buat Cyberian di rumah kalau misal tertarik dengan dunia cyber security? Kalau
untuk Cyberian mungkin kalau tertarik lebih ini dulu ya, ke klasifikasinya. Kalau mau masuk ke cybersecurity itu mau jadi pentester atau mau ke SOC atau ke digital forensik, terus juga ada cyber threat intelligence. Nah itu kita harus tahu dulu kita tuh mau kemana gitu loh. Jadi kalau udah tahu tujuannya mau kemana, baru kita pelajarin apa aja sih yang harus dipelajarin itu. Oke, berarti ditentukan dulu arahnya, Iya, arah karirnya tuh mau kemana, baru nanti belajar gitu, Iya, mulai dari awal gitu. Oke. Jadi intinya Cyberian di rumah itu nggak perlu jadi hacker dulu buat masuk cyber security. Dan yang terpenting itu tadi yang Karispati bilang, yaitu konsistensi buat belajar dan juga tahu arahnya mau kemana karirnya gitu. Makasih banyak Karispati buat sharing sessionnya hari ini. Terima kasih sudah hadir dan informasinya sangat informatif sekali. Dan buat Cyberian di rumah yang dengerin, semoga podcast ini bisa menjadi titik awal Cyberian buat kenal langsung tentang dunia cyber security, dan Cyberian juga bisa cek link di deskripsi kalau misal Cyberian tertarik dengan dunia cyber security dan ingin mempelajari lebih lanjut lagi gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode ngosek selanjutnya. Terima kasih.